Selamat datang. Dalam video ini, saya akan melakukan unboxing dan ulasan singkat tentang smartphone Oppo A6 Pro 5G yang baru ini. Jadi, mari kita lihat versi mana yang saya dapatkan di sini. Di sini tertulis Oppo A6 Pro 5G. Jadi, ada dua versi smartphone, 5G dan 4G. Di hadapan kami ada versi 5G yang memiliki memori utama 8 GB dan penyimpanan internal 256 GB. Jadi, mari kita langsung saja membuka kemasan perangkat ini. Saya rasa kita tidak akan membutuhkan alat apapun untuk itu. Mari kita lepaskan stiker-stiker di sini dan di sini dengan hati-hati. Dan mari kita lihat ke dalam kotak dan mari kita lihat apa yang kita dapatkan di sini. Setahu saya, kita tidak mendapatkan adaptor pengisi daya untuk smartphone ini, tetapi kita mendapatkan kabel sebagai gantinya. Yang Anda lihat di sini, di depan Anda, kami punya beberapa buku panduannya. Dan perangkat pintarnya sendiri yang sangat mudah dikeluarkan dari kotak. Mari kita lihat perangkatnya. Jadi, saya lihat kita mendapatkan versi silver yang indah ini. Anda bisa melihat-lihat sekelilingnya. Secara umum, smartphone ini hadir dalam 4 varian warna berbeda, yaitu biru, silver, dan juga 2 varian dengan finishing pola glitter yang mewah, yaitu rosewood red dan coral pink. Jadi, jika Anda ingin smartphone Anda terlihat lebih cantik lagi, Anda sebaiknya melihat 2 varian warna terakhir. Oke? Dan mari kita lihat ponselnya sendiri. Jadi, di bagian bawah, kita punya port pengisian daya USB tipe C. Kita punya mikrofon, dan mikrofon bawaan dengan speaker. Kita punya slot multi untuk kartu SD dan juga kartu SIM. Di bagian atas, kita hanya punya mikrofon. Di sisi kanan, kita punya tombol daya dan tombol volume di sini. Sekarang, mari kita lihat kameranya. Di sini kita bisa lihat bahwa kamera ini menggunakan semacam peningkatan AI. Kamera utamanya sendiri beresolusi 50 megapiksel dengan modul atau filter kedalaman 2 megapiksel. Dan kamera depan memiliki resolusi 16 megapiksel. Mari kita coba nyalakan dan lihat apakah berhasil. Kalau tidak, saya akan coba nyalakan nanti. Oh, ternyata ponselnya bergetar. Berarti masih ada sedikit daya. Oke, sekarang saya akan ceritakan lebih banyak tentang smartphone ini. Jadi, ponsel ini memiliki layar AMOLED Full HD berukuran 6,57 inci. Fitur utama dari ponsel ini adalah sudah memiliki sertifikasi IP69, yang berarti perlindungan penuh terhadap air dan debu. Ponsel ini juga tahan terhadap air bertekanan tinggi dan suhu tinggi. Tapi saya tidak menyarankan Anda untuk bereksperimen dengan ponsel Anda dalam bentuk apapun. Ponsel ini bisa direndam hingga kedalaman 1,5 meter selama sekitar 30 menit. Sekali lagi, saya tidak menyarankan untuk mencobanya. Anda bisa lihat bahwa tampilan layarnya sendiri cukup berwarna. Layarnya terang, semua yang ada di layar terlihat jelas. Mari kita lihat juga slot kartu SIM dan kartu SD, karena saya sangat tertarik dengan bagian itu. Izinkan saya melepasnya dengan hati-hati dari ponsel. Oke, langsung keluar. Jadi, seperti yang bisa Anda lihat, ini adalah slot tipe hybrid. Jadi, slot ini mendukung 2 kartu SIM atau 1 kartu SIM dan 1 kartu SD di satu sisi. Namun, Anda tidak bisa menggunakan 2 kartu SIM dan kartu SD secara bersamaan. Mari kita pasang mari. Oke, jadi versi apa yang dijalankan oleh ponsel ini? Ponsel ini menjalankan Android 15 dengan ColorOS, yaitu versi Android khusus dari Oppo. ColorOS 15 ini mendukung fitur-fitur seperti jendela mengambang dan layar terpisah. Fitur AI juga tersedia di hampir semua bagian kamera Anda, mulai dari saat mengedit foto, membuat catatan, hingga mencari apapun. Ya, banyak sekali. Dan
Apalagi yang bisa saya katakan tentang ponsel ini? Prosesor. Jadi, prosesor bukanlah fitur utama dari ponsel ini. Laptop ini menggunakan MediaTek Dimensity 6300 yang merupakan prosesor kelas menengah dengan 8 inti, terdiri dari 2 inti Cortex A76 2,4 GHz dan 6 inti Cortex A55 2,0 GHz. Jadi, secara umum, prosesor ini mampu menangani berbagai hal. Ini tidak melakukannya dengan sempurna. Namun, jika Anda ingin memainkan game apapun di ponsel Anda, maka prosesor Anda akan cukup untuk memainkan sebagian besar game modern. Game 3 dimensi seperti PUBG Mobile, Call of Duty Online, atau apalah namanya. Saya kurang yakin. Tapi ya, game ini bisa dimainkan dengan lancar pada pengaturan seimbang atau sedang dengan FPS yang stabil. Selain itu, game seperti Genshin Impact juga dapat dijalankan di perangkat ini. Jadi kamu benar-benar bisa menggunakannya sebagai ponsel pintar untuk bermain game. Tapi jangan terlalu memaksakannya. Tentu saja, pasti tidak akan mampu menangani pengaturan tinggi apapun. Sekarang GPU-nya terintegrasi ke dalam CPU. Namanya Melogi 56MC2. Tapi saya sendiri tidak yakin apakah itu menarik atau tidak. Saya hanya bisa bilang kalau ini adalah GPU terintegrasi kelas menengah. Dan itu saja, itu sudah menjelaskan semuanya. Sekarang untuk penyimpanan ponsel ini, dari yang saya ingat, kita mendapatkan ini. Bukan di sini, kita mendapatkan RAM 8GB, penyimpanan 256 GB, meskipun sebenarnya ada 3 konfigurasi berbeda. Kamu bisa milih 128 GB penyimpanan dengan 6 GB RAM. Kamu juga bisa memilih konfigurasi ini, yang merupakan konfigurasi kelas menengah. 256 GB penyimpanan, 8 GB RAM, dan ada juga versi yang diperluas, yang memiliki tambahan 4 GB RAM yang tersedia di dalamnya. Sekarang, apalagi yang bisa saya ceritakan tentang ponsel ini, adalah bahwa ia memiliki baterai 6600 mAh/jam, yang mana itu seperti... Itu adalah fitur utama kedua dari smartphone ini. Karena smartphone ini akan bertahan, mungkin tidak selamanya, tapi bisa bertahan selama beberapa hari penggunaan. Terutama jika kamu bukan tipe orang yang suka bermain game, maka baterainya bisa bertahan cukup lama. Bisa bertahan sekitar seminggu, asalkan kamu hanya menggunakan fitur-fitur dasar di ponselmu. Tapi itu tergantung seberapa banyak waktu yang ingin kamu habiskan. Jadi, 6000 mAh/jam adalah angka yang cukup. Mengagumkan untuk kebanyakan smartphone. Dan bukan hanya itu, ponsel ini juga mendukung pengisian daya cepat 80 watt, yang juga luar biasa. Dan dari yang saya tahu, ponsel ini tidak mudah panas saat menggunakan metode pengisian daya cepat ini. Jadi sekarang saya ingin menunjukkan proses pengaturan ponsel ini dan memperlihatkan layarnya. Mungkin juga sedikit performanya. Oke, mari kita cek bagaimana ponsel ini menampilkan warna-warnanya. Saya tidak yakin apakah kamera bisa benar-benar memperlihatkannya pada kalian. Tapi dari yang saya lihat, warnanya sangat bagus. Dan secara umum, tingkat kecerahan ponsel ini juga luar biasa. Saya rasa ponsel ini iritan. Ponsel ini juga akan bekerja dengan sangat baik di luar ruangan. Sekarang, saya juga ingin menunjukkan antarmuka sistem operasi color di ponsel ini. Saya rasa saya sebaiknya memperbesar kamera agar lebih jelas. Jadi kalian bisa melihat nanti lebih baik. Antarmukanya cukup nyaman digunakan. Sistemnya juga berjamus. Ponsel ini menawarkan refresh rate 120 Hz untuk layarnya. Di pengaturan tampilan dan kecerahan, kamu bisa masuk ke pengaturan refresh rate layar. Dan secara default, ada pilihan auto select yang memungkinkan ponsel memilih refresh rate yang akan digunakan. Secara umum, pengaturannya tidak terlalu rumit. Pada dasarnya, jika layar ponselmu diam, ponsel akan menggunakan 60 Hz untuk menghemat baterai. Dan setiap kali kamu mulai menggerakkan layar, akan berubah menjadi 120 Hz. Tapi kamu juga bisa mengaturnya ke 120 Hz, agar selalu menggunakan refresh rate tersebut. Atau kamu juga bisa memilih mode standar, jika tidak masalah kehilangan sedikit kelancaran pada pergerakan di perangkat ini. Oke, menurut saya, kamera seharusnya menjadi salah satu poin yang paling menarik.
Mari kita gunakan kamera di ponselmu dan izinkan saya mengambil foto contoh untukmu agar kamu bisa melihat hasilnya. Kecerahan di sini cukup baik, bahkan sangat-sangat terang menurut saya. Dan secara umum, mari kita lihat detail dari kameranya. Saya bisa bilang kameranya bekerja dengan baik. Cukup baik menurut saya. Sudah cukup baik menurut saya. Jadi ya, kamera ini juga menambahkan filter latar belakang. Padahal saya bahkan tidak menggunakan mode potret untuk itu. Mari kita coba gunakan mode potret saja. Mari kita coba gunakan mode potret sebagai gantinya. Sejujurnya, saya tidak melihat banyak perbedaan antara kedua foto ini. Tapi tidak. Sebenarnya saya pikir di mode potret, kamera menambahkan lebih banyak detail. Juga, oke. Sekarang mari kita coba untuk memperbesar gambarnya. Dan perhatikan dengan seksama seberapa baik kualitas kamera ini dalam menangani setiap detail yang ada. Oke. Jadi ya, kameranya cukup standar menurut saya. Tapi mari kita juga coba kamera depan. Mari kita juga coba dengan jok ini. Jadi, kamera depannya menurut saya rasa udah cukup untuk kamu tahu, membuat pesan lingkaran maze untuk teman-temanmu. Dan ya, tidak terlalu mengesankan juga. Seperti yang saya bilang, ponsel ini menggunakan kamera belakang 50 megapiksel dan kamera depan 16 megapiksel. Jadi, kamera depan ini lebih banyak digunakan untuk kamu tahu, chatting dan mengirim pesan lingkaran ke teman-temanmu. Dan kamera belakang benar-benar cukup baik dalam melakukan tugas ini. Dan sekarang mari kita lihat juga. Oh tidak, mari kita dengarkan beberapa suara di ponsel ini. Oke, sekarang mari kita coba dengarkan. Oke, itu mengesankan. Jadi ya, saya sebenarnya akan memberikan poin tambahan untuk perangkat ini, speakernya, karena suara speakernya benar-benar mengesankan. Saya rasa kamu bisa mendengarnya. Kamu akan bisa mendengarnya di lingkungan apapun. Mungkin tidak di landasan bandara, tapi selain itu, kamu akan tetap bisa mendengar ponselmu. Apapun yang ada di ponselmu, di mana saja. Dan kualitas suaranya juga cukup bagus, terutama untuk ponsel di kisaran harga ini. Oke, jadi untuk saat ini, saya rasa saya sudah mengulas semua tentang perangkat ini. Tapi saya juga ingin membandingkannya dengan beberapa pesaingnya. Jadi, ada banyak. Karena ini seperti smartphone kelas menengah, ada banyak sekali ponsel lain di kisaran harga yang sama. Tapi saya ingin membandingkannya dengan dua ponsel tertentu yang saya anggap sebagai alternatif paling populer untuk perangkat ini. Dan yang pertama adalah Nothing Phone Lite, yang sebenarnya harganya sedikit lebih murah menurut saya, untuk konfigurasi yang sama. Dan kedua ponsel ini cukup mirip. Oppo A6 Pro ini punya keunggulan dengan kapasitas baterai yang lebih besar. Ponsel ini memiliki versi Bluetooth yang didaru. Ponsel ini menawarkan stabilisasi gambar optik. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, IP69 yang cukup unik. Ya, saya rasa Anda bisa membandingkannya dengan ponsel lain manapun. Tapi ya, IP69 itu memang langka. Sangat jarang untuk smartphone di kisaran harga ini. Dan juga mendukung pengisian daya cepat, yaitu fast charging 80 watt. Sedangkan Nothing Phone 3A Lite, Anda hanya bisa diisi dengan charger 33 watt. Tapi untuk Nothing Phone lebih unggul dalam performa, karena menawarkan performa 26% lebih baik, misalnya dalam benchmark Antutu. Dibandingkan dengan ponsel ini, Nothing Phone juga lebih baik. Nothing Phone juga menunjukkan hasil yang lebih baik di Geekbench, sekitar 30% lebih baik. Dan juga, Nothing Phone kompatibel dengan jaringan nirkabel Wi-Fi 6 dan memiliki CPU yang lebih hemat energi dibandingkan ponsel ini. Dan Nothing Phone 3A Lite juga memiliki fitur eSIM, dan secara umum layarnya juga lebih baik. Nah, ponsel ini menawarkan kualitas layar yang bagus.
Phone 3a Lite menawarkan kualitas layar yang sedikit lebih baik. Selain itu, ponsel ini juga lebih baik. Tidak terlalu signifikan sih, tapi tetap lebih baik dalam performa, baik untuk penggunaan biasa maupun gaming. Baterainya sedikit lebih kecil, seperti yang sudah saya sebutkan. Dan secara umum, mengingat ponsel ini sedikit lebih mahal daripada Nothing Phone 3a Lite, saya akan bilang bahwa 3a Lite adalah pilihan yang jauh lebih baik. Kecuali jika Anda memang menginginkan ponsel dengan baterai lebih besar dan ponsel yang lebih tahan terhadap kerusakan akibat air dan debu. Sekarang, pesaing lain yang ingin saya ceritakan adalah Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G yang dirilis sekitar sebulan setelah atau sebulan sebelum smartphone ini. Sementara yang sebelumnya, Nothing Phone sebenarnya dirilis pada awal September tahun ini. Ponsel ini dirilis di Tiongkok pada pertengahan September. Di seluruh dunia, ponsel ini dirilis pada awal Oktober. Jadi, seperti yang Anda tahu, Xiaomi Redmi Note 5 Pro dirilis pada akhir Agustus dan memiliki sekarang Xiaomi. Dibandingkan dengan ponsel ini, performanya lebih baik di benchmark anti-stalk. Performa ponsel ini juga lebih baik daripada Nothing Phone. Sama seperti Nothing Phone, ponsel ini juga kompatibel dengan jaringan nirkabel Wi-Fi 6. Ponsel ini memiliki fitur perekaman slow motion yang mengesankan untuk ponsel di kelas harga ini. Di kisaran harga ini, sekali lagi, kualitas gambarnya lebih baik daripada ponsel ini. CPU-nya juga lebih hemat energi, bahkan dibandingkan Nothing Phone. Ponsel ini mendukung teknologi suara Dolby Atmos. Ponsel ini lebih cepat setengah kali lipat dari ponsel ini, misalnya dalam benchmark Geekbench, dan memiliki port inframerah bawaan yang merupakan fitur tambahan dari Xiaomi. Dan sekarang ini, sekali lagi, satu-satunya keunggulan ponsel ini. Bukan satu-satunya. Dibandingkan dengan Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, ponsel ini memiliki penyimpanan microSD yang bisa diperluas. Ya, penyimpanan microSD-nya bisa diperluas hingga 1024 GB. Namun, Anda harus mengorbankan salah satu kartu SIM Anda untuk itu. Ponsel ini juga mendukung Xiaomi Redmi Note 15 Pro. Sama seperti Nothing Phone, tidak mendukung pengisian daya cepat. Sedangkan ponsel ini mendukung, bukan? Dan sisanya kurang lebih sama. Dan mengingat bahwa Xiaomi memiliki performa gaming yang lebih baik, konektivitas yang lebih baik, layar yang lebih baik, dan juga kamera yang lebih baik, saya akan bilang bahwa Redmi Note 15 Pro jelas mengungguli ponsel ini. Tapi secara umum dari yang saya tahu, Xiaomi Redmi Note 15 Pro tidak memiliki IP69, tapi saya benar-benar tidak yakin tentang itu. Jadi secara umum, ponsel ini bukan yang terbaik di kelas harganya. Tidak, sebenarnya saya baru saja cek Xiaomi 2 memang memiliki IP69. Jadi seperti yang saya bilang, ponsel ini bukan yang terbaik di kelas harganya, meskipun ini adalah model yang cukup layak. Jadi, jika kamu memang suka tampilannya, menurut saya, jika kamu lebih suka tampilannya dibandingkan smartphone lain, ponsel ini bisa memberikan performa yang cukup layak secara umum. Jadi, kamu bisa bermain game di sini. Baterainya akan bertahan sangat lama di ponsel ini. Selain itu, kameranya juga bekerja dengan cukup baik dan menampilkan detail yang cukup untuk ngambil foto bersama teman-temanmu dan mungkin pemandangan di sekitar. Meskipun sebenarnya ada model lain yang lebih baik untuk itu. Tapi tidak, secara umum ponsel ini memang hanya sekedar menjalankan fungsinya, dan itu saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perangkat ini. Dan dengan demikian, saya ingin mengakhiri ulasan ini. Saya benar-benar berharap kamu menyukainya. Dan jika iya, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami. Beri kami like dan komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.